Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinika a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaq wal hikdi wal hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi wa hassin furujana minal fahish Allahumma ya Rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad وتحت لواء اللهم يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت وما بعد. Mencintai saudara-saudari yang pagi ini dimuliakan oleh Allah, dan semoga ini kemuliaan hakiki yang sesungguhnya kita bisa berkumpul di pagi seperti ini. Dan ingat hadis Nabi man shallal fajr kana fi dhimmatillahi. Barang siapa yang bisa menemui sholat fajar seperti ini, sholat subuh, maka dia adalah di dalam jaminan Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga lahir kita dan batin kita. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah menjaga kita di dunia, menyelamatkan kita di dunia dan selamat di akhirat. Saudara-saudari yang kami cintai, yang kami muliakan, bahwa katanya hidup kita sepintas. Harus kita sadari bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Akan tapi hendaknya dunia yang kita saat ini kita tinggali, yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya bisa kita bawa ke akhirat nanti. Yang menuntut ilmu dunia, akan tapi kita lihat ilmu dunia bisa dibawa ke akhirat nanti. Yang bekerja mencari dunia, yang bekerja mencari dunia, yang bekerja mencari dunia, hendaknya dunia yang dicari itu dibawa di akhirat. Bagaimana semua menjadi akhirat? Dan Nabi SAW pernah mengisahkan, menyebutkan bahasanya alangkah banyaknya satu amal sifatnya duniawi, tapi punya nilai amal akhirat, dan alangkah banyak amal akhirat kita tidak ada nilainya di akhirat sama sekali. Tergantung bagaimana kita lihat di dalam kita menjalani ini semua, dan kita menggunakan nanti setelah kita mendapatkan sesuatu tersebut. Yang bekerja niatnya apa dulu? Atau hanya ingin bangga-banggaan ingin punya rumah seperti tetangganya? Atau hanya karena dia berhayal ingin punya mobil? Apa yang dicari? Harus ada jelas yang dicari. Dia menuntut ilmu untuk apa? Atau bahasanya orang materialis untuk mengentas kemiskinan, atau untuk kita menjadi orang yang punya wawasan. Semuanya adalah urusan-urusan dunia materialis. Akan tapi kita harus ubah bahasanya. Mencari dunia ternyata untuk Allah. Materialis orang yang hanya mencari dunia untuk dunia, sehingga kalau melakukan pekerjaan tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Untuk mengentas kemiskinan, saya memerangi kemiskinan. Apakah kemiskinan betul-betul dibenci oleh Nabi sehingga harus kita perangi? Akan tapi yang mencari nafkah karena Allah, lihat hadis Nabi SAW. Man amsa kana min amali yadi amsa maghfuran. Barang siapa yang seharian bekerja di pagi harinya, merebahkan badannya yang capek karena bekerja sehari, mencari nafkah karena Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah. Ini mencari pengampunan. Barang siapa mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya, maka seperti orang yang jihad di jalan Allah. Ini harus ada di mata kita. Bukan semata-mata sering yang kita dengar adalah untuk merangi kemiskinan. Itu bahkan kemiskinan bagi orang soleh, kalau seorang soleh itu mendapatkan kemiskinan, mengucapkan ahlan bi syi'aris sholihin, selamat datang syiarnya orang soleh. Dan kekayaan tidak selamanya hina, dan kemiskinan tidak selamanya hina. Yang menjadi hina adalah bagaimana kita menyikapi kemiskinan dan kekayaan. Kalau orang merasa miskin, merasa miskin dalam arti tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, kemudian menghinakan kemiskinan, tidak menjadikan kemiskinan itu bersahabat, maka dia akan hina dengan kemiskinan. Begitu juga orang yang merasa sombong dengan kekayaannya, yang merasa hina dengan kemiskinannya, akan hina di hadapan Allah. Yang merasa sombong dengan kekayaannya akan hina.
Agar tapi Nabi juga mengajari agar kita hidup baik di dunia. Maka ajaran Al-Quran pun doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh kita memiliki kekayaan, boleh kita memiliki harta, akan tapi memiliki harta bukan karena aku ingin abadi dengan hartaku di dunia, tapi kita ingin di akhirat. Jadi yang perlu kita ubah hati kita. Banyak orang berbicara tentang kita harus memerangi kemiskinan, mengentas kemiskinan dan sebagainya. Sebenarnya dia apa? Dia telah merusak hatinya dengan niat yang kotor itu. Akan tapi bekerjalah karena kita ingin berjuang untuk keluarga kita ini. Ingat wajah mereka. Tujuan kita adalah apa? Agar aku bertemu nanti di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan semata-mata pertemuan di dunia, bukan semacam pertemuan dunia. Maka harus kita pertimbangkan terus di saat kita melakukan pekerjaan semacam ini, bisakah aku dekat dengan Allah? Maka di Hong Kong, dimanapun tempat berada, kalau kita masih ada berkumpul dengan orang bekerja dan menuntut ilmu, kok masih ingin belajar agama, insya Allah selamat. Harus kita sisihkan ini, bahkan ini kewajiban yang paling penting. Yang menjadikan pekerjaan kita itu bernilai ini, yang menjadikan sekolah kita bernilai adalah semacam ini. Dan menjadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain dengan sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kuntum, kalian semua adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia. Kita disanjung oleh Allah bahwa kita adalah umat yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia. Untuk semuanya, yang kaya, yang melarat, yang pejabat, yang rakyat, semuanya umat terbagus. Agar tapi apakah gelar umat terbagus itu sampai di sini lalu kita keluar, oh aku umat terbagus? Tidak, harus ada ciri khas. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Artinya apa? Siapapun yang ingin menjadi mulia, hendaknya dia harus punya kiprah di dalam mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan ini adalah tidak harus dengan ilmu. Siapa yang harus mengatakan dengan ilmu? Mungkin dengan hartanya, mungkin dengan pikirannya, mungkin dengan tenaganya. Artinya harus kita ambil bagian untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan begitu sebaliknya, yang mengajak orang kepada kejelekan, subhanallah, dia adalah manusia yang terhinakan. Orang yang diajak untuk berbuat jelek, melakukan dosa, dia ketumpangan dosa. Dan dia kalau mengajak orang lain lagi ketumpangan dosa. Sampai kapan? Sampai kita di akhirat nanti menghadap kepada Allah hari kiamat. Alhamdulillah. Maka jangan sampai kita punya kegiatan yang mengajak orang dalam keburukan. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita punya kiprah di dalam mengajak kepada kebaikan. Anggap saja dari perkumpulan yang kecil ini, dari mahasiswanya, dari yang bekerja, kemudian setelah itu keluar dari tempat ini, punya kiprah di kampusnya. Aku harus punya kiprah di kampus untuk mengajak teman-temanku agar mereka tidak manusia dunia, agar mereka tidak menjadi manusia dunia, sehingga kalau di Indonesia mereka menjadi seorang profesional yang ahli dengan kekayaan, dengan mungkin gaji tinggi, akan tapi dia menjadi ahli sujud yang kenal kepada Allah. Prinsip, saya harus ajak mereka dalam kebaikan. Maka dia menjadi orang yang paling bagus, umat yang terbagus, terbaik yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia. Harus punya kiprah. Dan dalam berdakwah ini bukan tugasnya kiai saja, ulama saja, akan tapi ini dalam Al-Quran tadi sebagai kuntum, kalian semua harus mempunyai kiprah di dalam berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Dan ini kami serukan untuk semuanya, sehingga harus punya program yang mulia di kampus, di kantor. Kami terharu sebagian saudara-saudara kita, dimanapun berada mereka bermanfaat. Di negeri orang masih berusaha membuat perkumpulan kemuliaan. Orang di sini, di Korea, di Hong Kong dan sebagainya. Allah yang menggerakkan itu semua. Allah yang menjadikan mereka bermanfaat untuk orang lain. Penggeraknya mungkin 1, 2, 3, yang hadir 10, 20 sampai ratusan mungkin. Itulah orang yang dipilih oleh Allah, dan menjadilah kita orang yang dipilih oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Baik, ini adalah sebagai mukadimah bahwa harus keluar dari tempat ini kita punya kegiatan yang positif. Waktu kuliah-kuliah yang maksimal, menjadi orang yang paling hebat dalam kuliah. Waktu bekerja ya seperti perjanjian kita pun tidak boleh khianat dengan bos kita. Tapi selebihnya kita harus punya waktu untuk berjuang di jalan Allah, di jalannya Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran disebutkan,
Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal insana lafi khusrin, semua manusia itu rugi. Illa alladziina aamanu wa iman wa 'amilus shalihati, punya amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian dia bisa berwasiat yang baik, mengajari kesabaran. Ini 3 kunci agar kita tidak menjadi orang yang sengsara, kunci agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Punya iman kepada Allah. Alhamdulillah, semuanya punya iman. Kita iman kepada Allah. Agar tapi iman ini saja tidak cukup, hanya kita sadar harus ada bukti. Bukti adalah amal saleh. Wa amilus shalihat, menjadi ahli sujud. Sudahkah kita menjadi ahli sujud? Menjadi orang yang takut kepada Allah dimanapun kita berada. Lihat, kita bekerja di mana dan sekolah dimanapun harus kita dekat kepada Allah. Waktu kita untuk mengadu kepada Allah, menangisi dosa-dosa, berzikir dengan menitikkan air mata, harus ada waktu untuk itu. Dan tidak perlu waktu yang panjang. Allah tidak menyuruh kita selalu berzikir, menyebut nama Allah dengan zikir-zikir, akan tapi bagaimana perilaku kita pun maknanya zikir. Allah tidak menyuruh sholat kita terus sholat hanya 5 waktu, dan itu pun hanya 5 menit kali 5, 25 menit. Itu pun sholatnya orang lama banget 5 menit dalam sholat. Anggap saja sholatnya 5 menit, sholatnya orang khusyuk, hati-hati. 5 menit kali 5, 25 menit, tidak 1 jam. Sementara Allah berikan waktu berapa jam dalam sehari. Yang benar itu saja, tidak banyak. Amal soleh di sini lihat. Dan amal soleh yang lain berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau tidak punya amal soleh, apalagi amal taleh, tidak mengajak, tidak punya amal baik, akan tapi menjadi orang tidak baik, tidak akan menjadi orang yang beruntung. Dia akan merugi. Harus kita berpikir cerdas di situ. Tidak cukup kita hanya mengatakan orang beriman, harus tanyakan kepada diri sendiri. Setelah sholat, apa yang kita lakukan? Amalan jangan macam-macam, jangan berat. Ambil tapi yang istiqomah. Ambil kerjaan yang berat-berat, yang nilainya pahalanya besar. Sholat fardu nomor 1, jelas. Setelah itu lihat, kalau dia nggak lihat, ya ringan saja. Kalau lihat duhur, dia duhur. Dia maghrib, dia isya. Kalau dia subuh, 5 dikukuhkan. Sebelum duhur, setelah duhur. Setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Yang dikukuh, jangan ditinggalkan itu sama sekali. Kalau mau tambahan, sholat sunnah, kau lihat badiah yang tidak dikukuhkan. Tambah duhur lagi 2, setelah duhur 2, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat. Jangan dikatakan sebelum maghrib, tidak ada, itu orang salah paham. Sebelum isya 2 rakaat, cuma itu tidak dikukuhkan. Setelah itu sholat duha jangan ditinggalkan sama sekali, biarpun di atas kendaraan. Para kekasih Allah tidak pernah meninggalkan sholat. Di atas kendaraan kita boleh melakukan sholat sunnah, sangat mudah. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih banyak pahalanya melakukan sholat sunnah di atas kendaraan daripada di tempat. Karena di dalam beribadah khususnya itu adalah dihimbau kita untuk memperbanyak tempat, agar semua tempat jadi saksi. Sepanjang perjalanan yang kita gunakan untuk sholat akan jadi saksi. Sholat di atas kendaraan, Allahu Akbar. Baca seperti biasa, pembacaan seperti biasa. Rukuknya begini, sujud begini di atas jok mobil, subhanallah. Para kekasih Allah, ulama-ulama itu pintar mereka. Makanya ibadahnya orang alim itu 2 rakaat seperti ibadahnya orang awam 1000 rakaat. Karena orang awam ibadahnya kadang khusus kan harus di tempat sholat gini-gini, itu pun dia kalau sempat, kalau enggak. Tapi seorang alim di atas kendaraannya bisa duduk. Bahkan dia maksimal saat ketemu dengan keluarga dan anaknya. Di mobil sepanjang perjalanan dia melakukan sholat sunat, bisa ribuan rakaat mungkin. Setelah ketemu di rumah, ketemu anaknya, maksimal dengan anaknya, maksimal dengan istrinya. Bahkan seolah-olah mungkin tidak pernah sholat di rumahnya, tapi di kendaraan habis waktu itu sholat. Allah. Dan lakukan guru-guru mulia kita, subhanallah. Dia ngobrol dengan muridnya sesaat, gimana ini. Kadang-kadang baca buku dengan muridnya. Setelah itu, setelah muridnya capek, kita perhatikan berapa puluh rakaat. Mudah untuk melakukan kemuliaan, tidak susah. Jadi bermudah urusan fikih, harus ada ilmu. Dan terus belajar dan belajar dan belajar. Baik, amilus shalihat, kemudian berbuat baik dengan sesama. Dan sebaik-baik kebaikan yang kita berikan kepada orang lain adalah bukan sekedar memberikan uang, jangan salah, akan tapi menyelamatkan mereka.
agar tidak melakukan dosa. Kebaikan yang luar biasa adalah menghentikan saudara kita dari berbuat dosa. Sebab ada sebagian dosa menghabiskan amal sekaligus menjadikan Allah menghukum. Kalau dihukum saja, amal masih ada, lumayan. Tapi ngeri dihukum oleh Allah. Tapi ada sebagian dosa sudah menghabiskan amal baik, sekaligus menjadikan hukuman Allah, mendatangkan hukuman Allah. Mengajak kepada kebaikan. Dan ini sebaik-baik kebaikan yang dihadirkan adalah mengajak orang untuk kenal Allah, kenal kemuliaan seperti ini. Kadang orang tidak ngerti kebaikan apa yang harus aku lakukan. Seperti apa sih kebaikan? Padahal kebaikan sangat mudah untuk dihadirkan oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun kalau orang paham. Kebaikan yang paling banyak, yang paling bermanfaat adalah kebaikan yang muta'addiyah, kebaikan yang bermanfaat orang lain. Dakwah. Mengajak kepada kebaikan. Kalau Anda bicara bisnis multi level marketing itu khayal. Tapi multi level marketing yang sesungguhnya adalah dakwah. Saya mengajak satu orang, dia menjadi baik, saya dapat pahala. Dia mengajak lagi dapat pahala dan dia juga dapat pahala. Dan seterusnya. Jadi orang cerdas itu mudah, amalnya sederhana. Salat 5 waktu, duha 2 rakaat. Setelah itu tahajud 5 rakaat atau 9 rakaat. Selebihnya adalah berzikir sambil berjalan, insya Allah. Dijaga lidahnya tidak ngomong kotor, pandangannya dijaga untuk tidak melihat yang subhanallah, kerja maksimal, kuliah maksimal. Menjaga mata, hubungannya dengan lawan jenis dijaga, dan seterusnya, udah. Jadi ada wa'amilus shalihat, beramal baik. Kemudian yang ketiga adalah watawassul bil haqqi, mengambil bagian juru dakwah yang kami sampaikan. Artinya sudah masuk ke tempat ini kalau ingin beruntung menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau ada waktu banyak kita ada motivasi dakwah. Mungkin suatu ketika dihadirkan motivasi dakwah. Dakwah adalah tugas semuanya. Sebab makna dakwah adalah membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah dengan apapun yang ia mampu. Kalau dalam bahasa fisik memindah orang, fisik orang adalah mungkin dengan truk, bis, mobil sedan, mobil ini dan seterusnya. Tapi ini maknawi memindah orang kepada Allah, menuju Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya ilmu apapun, profesional. Dan ini motivasi dakwahnya harus dihadirkan. Kalau orang sadar bahwasanya dakwah bukan tugasnya ulama saja, semuanya bangkat akan bangkit untuk dakwah. Kita ada radio. Ada beberapa stasiun radio yang ada di beberapa kota, termasuk di Cirebon ada, di Batam kita juga ada. Teman-teman yang punya radio kita, radio dakwah, hanya untuk berdakwah saja. Memang radio komersil, radio besar, seperti radio yang lainnya, izin-izin resmi, tapi kita gunakan untuk dakwah. Radio komersil tapi untuk dakwah. Teman-teman radio mengatakan bahwasanya radio paling kaya adalah radioku, radio kita. Radio kita namanya radioku. Biarpun tidak ada duit. Karena apa? Narasumbernya yang hebat. Narasumber kita tidak dimiliki oleh stasiun radio yang lain. Karena apa? Kita punya spesial kandungan, spesial anak, spesial. Itu adalah dokter-dokter yang sudah kenal dengan kita. Ada sadar dakwah, mereka infak waktu untuk mengisi di radio, bahkan berebut sampai tidak bisa mendapatkan semuanya. Ngantri. Karena kan sudah ada programnya, hari Rabu kesehatan, hari ini kesehatan, hari ini. Jadi tidak semuanya adalah dokter. Jadi dokter itu berebut, spesial. Dan tidak kita bayar, dan bahkan mereka kalau melihat mixernya rusak, mereka membeli ini. Allah. Sehingga kalau didengar oleh radio lain, dia budgetnya berapa? Budgetnya bisa datangkan dokter-dokter spesial. Wah, budgetnya lillahi ta'ala, gede banget ini, kaya-raya. Karena saya pengen dokter jangan sampai hanya sibuk dengan profesinya, tapi juga punya bagian dakwah. Ini yang mengikat dia sampai nanti masuk surga. Ini yang kuliah ini semuanya, berjanji. Semoga jadi orang sukses. Tapi ingat, harus dakwah. Harus ngambil bagian dakwah. Jadi apa? Yang teknik. Mesin dia bakal masuk sebuah perusahaan. Mungkin punya perusahaan ini. Itu akan kita tinggal semuanya itu. Itu akan kita tinggal semuanya itu. Akan kita tinggal, yang akan kita bawa adalah yang kita gunakan untuk kebaikan. Jam yang kita gunakan untuk mencari uang saja, ketahuilah uang itu akan kita tinggal. Tapi jam yang kita gunakan untuk berjuang akan kita bawa. Yang hari ini bekerja menjadi pegawainya orang. Siapa tahu besok hari dia menjadi orang kaya, menjadi bos. Tapi ingat, tidak cukup kalau Anda mengumpulkan kekayaan hanya untuk dunia. Menjadi juru dakwah. Sampai hari ini kita punya juru dakwah dari orang-orang kaya.
Kita hanya memberikan motivasi sehingga pondok kita tidak pernah bingung minta kepada siapa. Nggak ada pondok Al-Bahjah itu bahkan pengajian tidak boleh ada keropak keliling itu, kecuali diminta di beberapa tempat. Ya gimana kalau kita edar sorban? Saya tidak pernah biasa tolong ke masjid, tapi untuk pondok tidak ada. Dan kita juga tidak pernah kita muter proposal minta ke orang bagaimana bangun pondok. Karena kita ingin membawa orang ada kesadaran dakwah. Dakwah semuanya ini adalah kebaikan untukmu, keselamatan untukmu, dan saya dapat nanti. Dan santri gratis semuanya. Dan programnya kita besar, bahkan ada kita kirim ke luar negeri sebagai kader dan mereka dibayar oleh pondok. Jadi gratis karena kita kirim ke luar negeri biaya besar. Bahkan kita menyekolahkan anak-anak ada sekolah pertelevisian. Siapa yang biayai? Kan saya. Ada orang yang sadar dakwah. Saya lebih senang seperti ini. Kalau suatu ketika setiap hari jika tambah kawan satu dari orang kaya yang berjuang, bersyukur alhamdulillah. Saya telah membawa dia insya Allah pada keselamatan. Tidak hanya dia berurusan dunia. Biarpun jasadnya tidak bertemu dengan kita, tetap programnya. Dia sering telepon, dia perlu apa lagi? Subhanallah. Perlu apa lagi? Tanya saja kepada bagian yang ngurusi. Itu yang kita inginkan. Semua yang ada di sini harus sembuh. Di Indonesia nanti sembuh. Hei anak-anak muda ya, sekarang kuliah. Kita punya mahasiswa kita bina. Jangankan kok di luar negeri. Di Indonesia kita membina mahasiswa luar negeri karena apa? Di Tulungagung kita ada mahasiswa Thailand dan sebagainya. Di Pekanbaru ada dari Vietnam dan sebagainya. Dengan harapan apa? Kalau kalian pulang ke Thailand, kalian jadi juru dakwah. Berkat pertemuan yang hanya sekali, dua kali tapi hidup hati untuk dakwah, berjuang bicara Nabi Muhammad. Sehingga kalau di Tulungagung kita bertemu dengan sana ada berapa ratus mahasiswa Thailand. Berapa persen? Mungkin 50% bisa berkumpul dengan kita. Terus kita kasih motivasi dakwah dan mereka senang. Nginep di Al-Bahjah 3 yang ada di Tulungagung, kita ada pondok cabang di Tulungagung. Berkumpul nginep, mabit, kemudian tahajud, habis itu seperti kuliah pagi semacam ini sampai panjang. Akhirnya mereka liburan ini mau pulang kami pun, ya, tapi kami mohon dia harus bisa ke Thailand. Saya ngapain ke Thailand? Ceramah. Mau ceramah sudah ceramah dengan kamu. Saya harus punya program di Thailand. Saya harus program di Thailand. Program saya apa? Mungkin membuat lembaga di sana, siapa orang yang bisa dipercaya dan sebagainya. Kalau sudah ceramah itu ceramah selesai. Ceramah ribuan orang apa buahnya? Lebih baik dimotivasi. Kita ingin semuanya selamat ya. Semuanya selamat di sini. Yang pegawai, yang bekerja dan seterusnya dapat duit untuk apa? Bukan semata-mata hanya untuk berbangga-banggaan. Kalau saya sudah keluar negeri punya duit, punya rumah, punya mobil. Orang yang mencari duit hanya untuk itu cepat habis. Maka selalu kami ingatkan yang bekerja di luar negeri hanya cari duit, kemudian dirubah niatnya. Kalau hanya untuk cari duit, biasanya bangga dengan duit. Hidupnya pun di Indonesia hanya bangga-banggaan dia. Nggak biasa hidup sederhana. Setahun sudah habis duit yang dicari, 5 tahun waktu di luar negeri. Melarat lagi, nyungsep lagi. Dan ini yang kita temukan. Maka selalu kami ajari, hei yang cari duit luar negeri, carilah untuk bekal, untuk beribadah, untuk ini. Sampai di rumah, hidup dengan sederhana. Jangan gaya-gayaan. Sebab banyak yang pulang karena sudah dianggap ini bekerja di luar negeri, harus dipandang orang sebagai orang kaya, maksakan diri, setahun habis. Jadi saya ingatkan semuanya, banyak rata-rata semacam itu. Memang kalau sudah keluar luar negeri, Hongkong, Kuwait dan sebagainya, itu harus tampak beda. Tidak, itu kesombongan ya kalau kamu kok. Kalau orang benar lihat ya, aku sekarang ini aku meninggalkan keluarga itu susah, capek. Maka aku memang betul-betul cari bekal. Sudahlah, setelah sampai di rumah bekal ini, sebagian aku jadikan modal usaha, sebagian aku tabung. Sudahlah, hidupku ala kadarnya sederhana demi pendidikan khususnya. Kalau ada pengajian lagi, semuanya bekerja, kita beri wawasan masalah ini. Coba kita temukan. Banyak seperti itu, bangga-banggaan, bisa pengen beli motor langsung, mobil, macam-macam. Tapi gaya hidupnya ngikuti bosnya yang ada di Kuwait, ngikuti dia belanja pun harus ke supermarket karena biasa disuruh sama bosnya seperti. Memang ke pasar tradisional dia ada sayur yang sudah menjelang siang itu sudah tidak laku, biasanya sama jualnya jual murah. Ambil daripada mau pulang beli itu. Saya pun ajari orang untuk hidup sederhana. Saya ajak ke pasar. Awal-awal kita mengajari anak-anak belanja ke pasar, belanja ke pasar ya. Tinggal duitmu seberapa, pondok lagi. Kalau sayur mahal, beli sayur yang murah. Kalau daging ini mahal, beli daging yang murah. Jadi jangan ikuti gaya hidup. Hati-hati ya.
negeri ini ada setan-setan kesombongan ngajari luar negeri sombong di Korea, mana ini? Taiwan. Mana? Tidak. Baik, kumpulkan rezekimu. Dan sebenarnya kami himbau yang bekerja, wahai yang bekerja sedikit-sedikit. Yang bekerja di luar negeri, bekerja di sini. Kami ingatkan bahwa jangan terlalu lama-lama. Coba kalian pikir, ada keluarga di rumah, anak-anakmu bagaimana? Saya rindu, saya seru yang di Hongkong, di mana pun saya, ayo pulang. Jangan terlena. Kalian itu berbekal. Untuk siapa? Untuk yang di rumah. Anakmu tidak cukup, kau beri uang. Dan sentuhan tanganmu adalah tidak bisa digantikan oleh yang lain. Pelukanmu untuk anakmu tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dan jawab, yang sudah punya keluarga lalu berpisah. Yang sudah punya keluarga lalu berpisah, jawab. Kemesraan satu hari dengan pasangan, dengan penuh keindahan, di saat bercengkrama, berbincang indah, bermesraan berapa harga dan nilainya? Berapa harga dan nilainya? Keindahan yang dibangun. Cuma karena kadang kita kuasai udah nafsu, sehingga lupa keindahan itu semua. Bahkan mungkin cinta itu semakin hari semakin hilang. Bisa saja yang di rumah hilang cinta, yang di sini hilang cinta, sehingga hilang kerinduan, sehingga pun tidak ingin bertemu. Bahkan hubungan kita pun ternyata ada hubungan materi, sehingga mungkin ada seorang istri yang di rumah saja ditinggal hanya mengharap kirimannya, bukan mengharap abangnya datang. Tertipu semuanya. Ini bahasa cintaku untuk kalian semuanya bekerja di sana. Bercita-cita untuk surga Allah, dan biasakan dengan hidup sederhana di sana. Saya rasakan sebagai seorang manusia, saya normal saya. Yang ada syahwat yang sesaat datang berkala. Hanya iman yang bisa membenteng. Akan tapi ketahuilah Allah, dengan syahwat Allah beri jalan yang baik untuk memuaskan syahwat dengan pasangan dan seterusnya. Kita harus berpikir yang ini, keselamatan. Jangan sampai kita terus berpikir hanya untuk bekerja, ada itu semua. Tapi ingat, rezeki sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah, jangan jauh-jauh. Kita perlu saling asih, saling asuh. Kedekatan dengan pasangan. Setiap hari baik, indahnya. Setiap saat kita melihat anak. Lagi-lagi orang yang takut fakir akan fakir selamanya. Karena hakikatnya adalah fakir hati. Orang yang merasa takut kepada fakiran, dia akan fakir selamanya. Karena apa? Yang sakit adalah hatinya. Dan kebahagiaan adalah bukan dengan materi. Kita punya pengajian, Buya punya pengajian orang kaya. 2 tahun yang lalu kita punya rutinan, dan setelah itu kita tutup karena kita punya kesibukan seperti ini. Kita senang punya program di beberapa kota. Ngajini orang kaya, wah gedung megah, mobil mewah. Biarpun kata yang ada di situ, ya Buya, biarpun kami mobil mewah, gedung megah ini sebetulnya sertifikatnya ada di bank semuanya, ya. Biasa dengan Allah, ya. Ngajar bisnis yang terdunia. Kalau tanya rumahnya megah, tapi itu sertifikatnya ada di bank untuk usaha macam-macam. Anggap saja mereka orang kaya dan memang pakai mobil mewah segala macam. Akan tapi ternyata kita bicara keindahan dan keharmonisan rumah tangga. Setelah selesai kita beri waktu untuk konsultasi. Subhanallah, mereka punya problem lebih banyak daripada problemnya orang fakir. Sampai satu orang yang kalau kita masuk itu satpam, gara-gara dianya terlambat macet, saya masuk dulu, satpamnya tidak bisa memberi. Saya tidak punya nomor teleponnya, nggak bisa masuk. Saya ini ada satpam ketat begitu. Dia berdoa, Buya doain biar suami saya nggak jadi buka perusahaan di California. Aneh. Dia cuma
ketemu perusahaan ada di kota-kota besar, contohnya Pak, dengan perusahaan yang ada saja dia jarang ketemu saya. Ini kalau buka lagi saya bakal hilang. Subhanallah. Jadi ada seperti itu. Jadi ada kawan-kawan, kedekatan itu mahal harganya. Subhanallah. Dan termasuk yang paling menjadikan kita mudah adalah biasanya dengan sederhana. Wahai anak-anakku semuanya yang masih, wahai adik-adikku sederhana, jangan gaya-gaya. Mohon maaf kalau semalam saya pada panitia, kamarnya sudah sangat bagus. Saya itu kebetulan kalau dimanapun, biasa saya di hotel mewah dan sebagainya. Cuma saya biasa minta, biasa kalau saya akan tidur di bawah pun ada masalah. Cuma saya minum sering ke air, dan Umi juga begitu. Karena kemudian lewati laki-laki tidak nyaman. Bukan mewah, saya tidak ingin mewah. Mohon maaf panitia. Saya hanya tadi malam bukan saya menolak kamar itu. Kamarnya sangat bagus kan. Cuma Umi turunnya agak jauh. Ya, eksipin tidak apa-apa sih lah. Insya Allah dari mana ada masalah. Kalau saya sendiri mungkin bisa lari ke bawah bisa masuk. Umi kemudian fisiknya Umi sudah lihat itu. Jadi saya pikir Umi, mohon maaf bukan saya itu biasa. Nanti kalau kita ketemu di Indonesia lihat saya kesukaannya apa? Paling gatot kalau saya rokok. Jadi sederhana. Rujak ulek kalau saya timur sudah paling senang ada cingurnya dikit. Gak usah macam-macam. Saya tidak pernah kenal Kentucky, tidak pernah kenal hamburger. Hamburger kan makanan yang paling tidak sopan itu masalah gitu ya. Kalau makan hamburger bisa ya? Bisa ya, makannya tak rotinya masuk gitu. Saya biasakan dengan sederhana, tidak usah kayak gini. Biasa sederhana. Baik, ini diantaranya yang wawasan yang kami sampaikan dalam singkat ini. Sebenarnya masih banyak. Harus bergabung dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan, khususnya yang bekerja di sini, bersita-citalah untuk segera kumpul dan yakini keyakinan itu yang mengundang berkah. Rezeki sudah dijatah oleh Allah. Cuma kadang kita mengambilnya di mana dan bagaimana. Halal haram sudah dijatah. Jatahmu 1 juta atau 10 juta, 10 juta. Cuma di mana kamu mengambilnya dan dengan cara apa? Ada mengambilnya dengan cara haram, padahal sudah dijatah. Rezeki ya, haram rezeki. Coba Anda mengatakan rezeki halal, rezeki haram. Ada rezeki halal, rezeki haram. Yang haram juga rezeki. Haram rezeki. Cuma menjadikan dia diberkahi oleh Allah. Jadi engkau sudah dijatah rezekimu, cuma bagaimana cara mengambilmu dan di mana kau ambil. Kemudian jauh ini, masya Allah, belajarlah dari kenyataan. Semoga semua yang ada di sini punya keluarga dijaga oleh Allah. Amin. Kita menemukan tetangga-tetangga baik yang di Blitar, Cirebon dan yang lain banyak sekali. Dengan perpisahan semacam ini, setan menggoda, perceraian, dan subhanallah. Tidak tinggal kita menyebutkan problem yang mereka alami. Intinya ujung-ujung adalah ada kita cerai, perpisahan dan sebagainya. Dan tidak sedikit yang demikian itu. Karena mereka telah salah. Sebetulnya yang dicari adalah bukan itu, bukan materi saja, akan tapi kita hilang. Kalau hati sudah ditata, orang bisa terima apa adanya. Kita menemukan seorang ibu tetangga, saya orang Blitar, saya orang Indonesia. Kita menemukan seorang tetangga, subhanallah, setiap hari candaria. Padahal pekerjaan sehari hanya bisa digunakan untuk makan sehari, subhanallah. Di pagi hari bersama terbitnya mentari, dibarengi dengan angin pagi yang sejuk itu, dibarengi dengan kicau burung. Ternyata berdua mereka suami istri ngomong yang indah, selama tidak habis bekal, tidak habis bahan untuk ngomong. Melewati sampai di rumah, pergi sama ketawa. Panen si bungkus ke sawah, subhanallah. Indah. Tidak pernah punya khayalan punya mobil megah dan punya mobil mewah, rumah megah dan keindahan di dalam hati adik-adikku semuanya. Dan termasuk pendidikan hidup sederhana terus. Kadang orang memaksakan baju harus merek dan sebagainya. Ya kan nasi rokok itu segala bubuk sana pakai banyak. Subhanallah. Baik, itu saja barangkali. Karena kami bingung tadi apa waktunya. Sebenarnya tidak ada motivasi khususnya keluarga. Keluarga akan kita garap. Keluarga harus indah, harus bahagia, harga mati. Harus harga mati, harus bahagia, keluarga harus indah. Mari di Hongkong karena waktunya panjang, ya sehari 2 jam istirahat tambah 2 jam, nanti ada diskusi yang panjang untuk menyempurnakan urusan keluarga. Yang sudah menikah, rumah tangga harus indah.
bercita-cita untuk punya rumah tangga yang indah. Setiap saat kita bisa melihat istri, setiap saat melihat suami, setiap saat melihat anak. Direncanakan. Insya Allah. Dan Allah maha kuasa. Dan rindulah untuk itu semuanya. Kalau ini kita rindukan, kita akan berpikir untuk itu semuanya. Baik, sampai di sini karena waktu masih ada setengah jam untuk diskusi. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, insya Allah bulan 4 nanti kan saya mau nikah dan mau capai. Dan yang saya pertanyakan, saya belum yakin akan mahar saya memasukkan untuk istri saya. Karena niat saya nikah semua untuk beribadah, semoga bermanfaat sebelum saya mati. Sudah kerja? Kalau menikah, niat pintu halal harus dibuka dengan kamu. Permudahkan urusan pernikahan. Kalau orang menikah karena Allah dijanjikan oleh Al-Quran, iya guru kalau dia fakir Allah akan kayakan dia. Tapi yang menikah karena melirik kekayaan pasangan akan direndahkan oleh Allah. Al-ghina yudghiha, Allah Rasulullah menyebutkan kekayaannya akan dijadikan dia membangkang dengan itu. Menikahlah karena Allah. Sebab ada orang menikah karena kekayaan kan? Dan dia bakal direndahkan. Masuk rumah mertua sudah gemeteran melihat kekayaan mertuanya, dia dihina sudah belum apa-apa. Menikahlah karena Allah. Maka lihat pasangan yang benar, maka memilih pasangan yang benar. Istrimu adalah orang yang kau percaya di rumahmu, kau tinggalkan anak-anakmu kepadanya, hartamu kepadanya. Harus pilih yang benar. Dan yang perempuan jika memilih suami adalah imam. Menikahlah karena Allah, iyakun fuqara, kalau mereka fakir Allah akan kayakan. Dan kalau nunggu kaya menikah tidak menikah kayaknya. Ada orang kaya, banyak orang kaya setelah ini. Kalau nunggu kuliah selesai, nunggu menyelesaikan S3 di rumah sampai tua. Kalau sudah, mohon maaf, takutlah kepada zina. Kebusukan di dunia, kebusukan di akhirat, kebusukan di diri, kebusukan di keluarga. Zina. Kebusukan dan kehinaan akan ditutup menjadi sempitnya pintu rezeki, sempitnya berkah kalau ada perzinahan. Yang sudah berzina, terpleset dalam zina, mohon ampun kepada Allah. Segera tobat agar Allah tutup itu semua. Tapi kita harus menghindar dari sebab zina. Pernikahan, permudahlah urusan pernikahan. Kami selalu menghibur urusan pernikahan. Agar hidup aman bagaimana? Menikahlah dengan orang yang kenal Allah. Biarpun gajimu 20 juta tak sebulan di Indonesia. Ya kalau istrimu gak benar senengannya jajan dan shopping, coba habis dia. Memilih istri yang benar yang kenal Allah. Jangan hanya sekedar menikah, atau tidak, harus dipilih. Memilih pasangan itu penting sekali. Kemarin ada pendidikan. Salah satu judulnya dari saat belahan jiwa tak kunjung datang iman, tak kunjung lama banget. Ya harus dijaga syahwat, kemuliaan. Belum ada calon? Sudah, harus benar baik. Sudah, kita tidak akan bicarakan lagi. Kalau sudah, kalau orang baik, memilih calon itu yang benar. Adik putriku, jadilah wanita mulia. Kalau ingin mencari suami yang memuliakan. Suami muliakanmu itu menghargai. Ini cara memilih. Ini ceramah khusus nih. Kalau laki-laki itu memuliakanmu, dia tidak akan berani menawarmu di pinggir jalan, apalagi hanya lewat SMS. Aku padamu. Ya, rendah betul. Kalau ada orang mengungkapkan hatinya dengan cara rendah, itu selalu merendahkanmu, wahai anak putriku. Kalau mau dia laki-laki mulia yang bisa muliakanmu, dia untuk sampai kepadamu dia dengan bermacam-macam cara yang mulia. Datang ke kiai, saya pengen dengan wanita soleh, itu gimana caranya? Apakah dia menghubungi orang tuanya, Pak? Tapi kalau sudah kirim SMS dan sebagainya dengan cara rendah, dia merendahkanmu. Dan ketahuilah yang belum menikah, kalau ada perempuan dengan cara mudah, itu kok mau dia perempuan yang murah, kelas pinggir jalan. Nah, dan di SMS sekali balas 4 kali. Disapa sekali nolehnya 4 kali, ya tidak disapa lagi, kasihan tuh. Tapi ini solehah semuanya.
Mulia. Wanita mulia. Dan nurani batin saya bisa membedakan. Biarpun seandainya saya jahat, jelek, orang jelek pun ngerti mana yang bagus. Ada perempuan misalnya, subhanallah. 2 perempuan coba. 2 wanita. Cantik-cantik, kaya-kaya, pintar-pintar. Cuman yang pertama ini, Masya Allah, kalau ada laki-laki langsung matanya, siapa itu? Itu satu. Yang pertama. Yang kedua, coba kau pikir, ada anak-anakku yang masih mahasiswa ini. Yang kedua adalah wanita tersebut, subhanallah, bajunya rapi. Sama ya, sama pintar-pintar kan, cantik-cantik, soleh, kaya-kaya. Yang kedua, yang pertama tadi matanya mood. Tapi yang kedua, subhanallah, kalau ngomong dengan laki-laki selalu mandang ke bumi, tidak melihat wajah laki-laki. Mulutnya dijaga, pergaulannya sangat dijaga. Mulutnya tidak pernah ngomongin laki-laki. Pergaulannya adalah mulia. Tidak pernah ngomongin laki-laki. Pilih yang mana? Pertama, kedua? Kedua. Ada perempuan sedikit ngomong laki-laki, itu kuandang itu sebenarnya. Untuk apa itu semuanya? Itu adalah laki-laki mulia pun yang bisa memuliakan wanita. Dan kalau sini adalah laki mulia, memuliakan wanita, hidup akan mulia. Kemudian ketahuilah, yang menjadikan semakin indah dalam rumah di antara adalah kalau mata kita dijaga. Kami ingatkan semuanya. Kalau mata kita jaga dengan tidak membuka mata kita untuk yang haram, maka yang halal akan semakin indah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang belum menikah adalah yang sudah menikah biasa untuk menjaga mata. Kalau sudah menikah, lihat kalau matanya tidak dijaga, na'udzubillah, bisa saja suami ketika dia tidak bersemangat dengan istrinya lagi. Sampai apa lagi? Dan menjaga mata ini macam-macam. Kalau matanya jelalatan mikir sama, oh cantiknya dia, oh bibirnya, oh ini. Kalau matanya semacam itu, lihat. Sebab hati itu juga rekam gitu. Tiba-tiba punya kesimpulan, aduh nasib benar aku punya istri kayak begitu. Padahal istrinya mungkin cantik karena yang dilihat lebih cantik. Apalagi na'udzubillah, menonton, ini adalah pendidikan. Yang kadang diremehkan oleh sebagian ustaz, katanya Pak, kalau nonton film porno dengan istri ada nggak apa-apa. Siapa mengatakan tidak apa-apa? Kotor dan hina, rendah. Dan efeknya paling besar adalah di dalam hati dan khayalan. Sebab yang dilihat di dalam film adalah khayal yang sesungguhnya. Yang memerankan adalah mungkin perempuan yang cantik, laki-laki ganteng dengan permainan yang mungkin. Sehingga khayalannya seperti itu. Lihat, khayalan seperti itu sehingga melihat istrinya sudah tidak membangkitkan syahwat lagi. Bahkan banyak seorang laki-laki yang biasa nonton film begitu, dia berkata, aku susah menggauli istriku kalau aku tidak nonton filmnya demikian. Kenapa syahwat yang bangkit? Karena apa? Gambar-gambar yang dilihat. Dan gambar yang lebih bagus daripada istrinya dan suaminya. Karena dia capek hidupnya. Akan tapi kalau ghuddul basar, menjaga mata, tidak, aku tidak boleh melihat itu. Lihat di sana, lihat perempuan yang pinggir jalan, sangat haram buat saya. Lihat terus selalu menjaga, semakin hari semakin indah, semakin cantik istrinya. Dan itu hakikat. Sehingga bersentuhan saja syahwat bangkit dengan istrinya. Tapi kalau sudah biasa diumbar matanya, untuk berhubungan dengan istrinya pun susah. Kadang sampai ada seorang istri bertanya, Buya bagaimana hukumnya? Kalau saya digauli oleh suami saya membayangkan bintang film India namanya Han itu. Tapi kirain orang sakit ya. Kalau seandainya suaminya tahu kok ditendang. Membayangkan orang lain karena apa? Apakah suami sudah tidak menarik lagi, suami monyet bagaimana? Baik, ini diantaranya pendidikan rumah tangga ini banyak sebetulnya. Jaga mata itu paling penting. Jadi bagaimana agar istriku semakin cantik? Jaga matamu agar tidak melihat yang lain. Bagaimana suamimu agar semakin ganteng? Jaga matamu. Termasuk bagaimana agar suamiku semakin cukup? Jangan tamak melihat kekayaan orang. Setiap hari lihat, Bang, tetangga sudah beli mobil, Bang. Motor, Bang, rumahnya sudah gede, Bang, gimana, Bang? Nah, kita sudah nikah 20 tahun belum sini. Baik. Ya seperti itu. Menikahlah, yang sudah mau menikah karena Allah. Dan ingat ada beberapa poin dalam pernikahan yang khusus nanti dekatkan pasangan kepada Allah. Yang pasangannya tidak dekat kepada Allah, dia akan tersiksa dalam curiga. Dan kecurigaan itu akan memangkas cinta. Tapi begitu sebaliknya, yang namanya kepercayaan yang tumbuh itu menyuburkan cinta yang dibangun. Ya. Kalau orang curiga, tidak percaya pada suami, capek. Tapi coba jika engkau punya seorang suami, wahai adikku di belakang, yang punya suami yang saleh,
Ya, soalnya dia orang yang takut kepada Allah. Susah melakukan keharaman ya. Kita waktu telepon dia, kalian nanti telepon suami, ternyata telepon tidak diangkat, tinggal lihat jam berapa, jam 9. Mungkin dia sholat duha, enak. Tapi kalau suaminya suami yang mata, jelalakan jalan, playboy, lihat, tidak, telepon tidak diangkat saja bingung. Kenapa tidak diangkat? Jangan. Begitu sebaliknya kalau punya istri yang tidak takut kepada Allah. Karena yang tidak takut kepada Allah tidak bisa melakukan semua keharaman. Cukup telepon tidak diangkat saja, telepon ke rumahnya sendiri. Kenapa telepon saya tidak diangkat? Kenapa ada apa? Dia tidak diangkat. Jangan. Kenapa? Istrinya adalah perempuan yang rendah. Berzinaan dan sebagainya. Sampai kami ingatkan, wahai pria yang soleh dimanapun kau berada, yang sudah terlanjur terpleset dalam perzinahan, kembalilah kepada Allah. Dan jangan kau nikahi perempuan yang pernah kau zinai. Karena apa? Engkau sekarang tobat, tapi dia belum tentu tobat. Yang pernah berani berzina sekali, mudah baginya itu berzina 1000 kali. Karena yang permasalahannya dia tidak takut kepada Allah. Karena syahwat itu berkala. Orang yang pernah berzina, dia sudah tidak takut kepada Allah, karena mungkin waktu itu karena cinta. Nah, cinta palsu. Tapi sesaat lagi muncul syahwat. Karena dia tidak takut kepada Allah, dia akan melampiaskan syahwatnya dan tidak peduli lagi. Begitu juga seorang wanita kalau punya seorang suami yang berani berzina sekali, dia akan mudah berzina 1000 kali. Karena apa? Permasalahan tidak takut kepada Allah dan sangat rugi. Ini ada kehinaan. Maka sebagian kami hidup, semoga ini adalah dijaga oleh Allah semuanya. Ada yang keberhasilan, semoga diampuni dan ditutup hati oleh Allah. Akan tapi jangan dilanjutkan berurusan dengan orang yang berani melakukan keharaman semacam itu. Ada seorang wanita dizinai oleh seorang laki-laki, bagaimana? Apakah saya harus menikah dengan dia? Oh, stop! Yang berzinaimu adalah telah merendahkanmu dan merusakmu. Ketahuilah, yang berani berzina denganmu sekali, ketahuilah, baginya berzina 1000 kali tidak susah. Karena permasalahannya tidak takut kepada Allah. Sebab bangkitnya syahwat tidak seperti orang rindu untuk makan. Kalau makan, ketahuilah, mudah alternatif nanti. Kalau sudah syahwat, kalau sudah tidak takut kepada Allah, na'udzubillah. Dan syahwat terus dan datang bergolak luar biasa, menjadikan gelap mata. Kalau tidak punya iman, begitu mudahnya orang berzina. Tapi ingat Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, hendaknya kembali kepada Allah. Semoga Allah menghapus itu semuanya, menutup aib ini semuanya. Yang kedua, baik. Dan diantaranya untuk menghindar dari berzina, mudahkan urusan pernikahan. Saya himbau kepada para orang tua, jangan persulit urusan pernikahan. Kadang sebagian berkata saya akan menikah setelah mapan. Mapan seperti apa? Mapannya orang tomak tidak ada ujungnya. Mapannya orang rakus berapa ukurannya? Punya duit 100 ribu? 100 juta? 50 juta? 2 juta? Lihat, kalau tamak 10 juta masih kurang, 100 masih kurang, saya belum siap. Tidak ada ujungnya. Tamak, mapannya orang tamak gak ada. Tapi mapannya orang yang qanaah dan yakin kepada Allah, dia mudah baginya. Jangan nunggu sukses urusan pekerjaan. Sekolah pun ya, tidak ada anak. Kami ada anak-anak yang kader-kader yang kami kirim. Ada di Jogja ngambil IT, ngambil pertelevisian, dan luar negeri ngambil syariat dan sebagainya. Kita suka karena kalau pacaran, no. Kawin yes, nikah yes pacaran. Kalau pacaran tidak aku sama dan kau tidak boleh datang ke tempat selama, aku akan marah selama. Tapi kalau selagi dalam keadaan kuliah kau minta nikah, saya kirim istri. Karena pintu halal mengundang berkah, pintu haram menutup keberkahan. Berpikirlah yang cerdas sama aku, saya sampaikan. Zina yang dilakukan akan menutup keberkahan. Ada masalah pendidikan bisa dilanjutkan dalam keadaan setelah menikah. Jangan khawatir mahasiswa. Saya dulu kuliah, setelah selesai S1 ngambil S2. Ngambil S2 kan kita urusi mahasiswi. Pertama mahasiswa itu bisa dikirim. Saya tidak mau kotor, saya punya mata, tidak punya kotor hati. Biarpun mahasiswa itu pakai cadar semuanya. Tapi kan mendengar suara, sering berkomunikasi.
Saya tidak punya duit. Kuliahnya di luar negeri, dibiayain lagi. Tapi saya punya syahwat. Saya pun normal. Saya pengen menikah. Izin orang tua, bapak ibu, izin guru. Ternyata guru dan bapak ibu mengizinkan. Akhirnya saya lamar. Istikharahnya 4 orang. Saya tidak mau tanggung. Umi ada dan bisa tanya dulu. Ada Umi di atas IB sudah. Umi pun urutan yang keempat. Dan saya itu kalau milih dengan tanggung-tanggung. Setelah saya milih, kenapa saya milih yang tanggung? Yang bodoh itu orang nggak bisa milih. Pokoknya aku harus menikah dengan dia karena aku terlanjur cinta. Itu paling bodoh manusia. Dikasih yang lebih bagus nggak bisa. Aneh orang itu. Setelah terlanjur jatuh cinta tuh aneh betul. Bulan Jawa rasa coklat itu. Dunia seperti daun kelor. Betul bodoh. Ini lihat orang-orang jatuh cinta tuh aneh benar dikasih yang ini enggak. Lebih dari 4, 3 dulu 3. Kalau disebutkan di Jawa Timur pada satu anaknya kayak gede, nekat saya itu. Kalau tidak diterima bodoh rakyat sama-sama tidak ada yang kurang kalau tidak diterima kan begitu ya. 3. Sudah mau guru yang profesor Dr. Baru mau kirim surat. Salah satu kiai yang dari Indonesia dari Jawa Timur itu berangkat haji, nanti akan kirim surat, saya akan minta anaknya untuk marhaban ya. Surat batal. Akhirnya bulan haji, lalu pulang. Kita bahas satu Umi, istri Umi itu istri saya, istrimu ya. Itu adalah urutan yang keempat, yang datang yang keempat. Akhirnya kita istikharah bareng-bareng. Maksudnya kita istikharah, alhamdulillah tanpa ada isyarat dari guru, kami menikah dengan Umi. Menikah. Dan kita tidak tahu siapa. Umi keluarga besar, keluarga di Pontianak. Kalau kita ke Pontianak sana, keluarga ada pondok terbesar di Pontianak. Ada pun dia. Jadi ini. Saya nekat bismillah, kalau saya diizinkan oleh guru orang tua, insya Allah ada bintang. Saya telepon. Pertama enggak, saya melalui gurunya Umi dilamar. Menyampaikan ke keluarganya Umi. Setelah itu ada telepon ke kantor universitas. Bahwasanya yang namanya Yahya hendaknya telepon ke nomor ini. Nomornya tak amati, kodenya kode Pontianak. Kebetulan saya belum apa-apa. Saya harus telepon ke calon mertua ini kayaknya. Setelah dengar kabar berita sudah masuk ke sana, saya akan telepon. Subhanallah, ada jalan kemudahan. Saya telepon. Assalamualaikum. Ahlan, kau orang kenal? Rupanya kawan saya yang namanya sama dengan saya, namanya Yahya juga. Itu sudah menikah dulu dengan kakaknya Umi. Oh di sini? Iya, aku senang gini ya. Ya sudah kalau begitu urus ya, ada urusan saya. Harus tenang aja, rupanya kenal kita. Jadi mudah saya masuk ke sana. Jadi Ustadz Yahya sekarang di Semarang. Kalau ada Ustadz Yahya Mutamakin, Ustadz muda di Semarang kita. Sahabat saya selalu sempat saya. Ya Mutamakin, ya muda. Akhirnya setelah itu apa? Diterima, alhamdulillah. Cuman kata mertua apa? Tapi nikahnya setelah 4 tahun. Sebab Umi baru kuliah 4 tahun. Paling bodohnya orang kalau tunangan lama-lama. Atau orang punya istri diintel jauh-jauh. Mohon maaf. Kalau biar cerdas sampai sini. Biar cerdas. Tunangan lama-lama saya suruh ngelamun setiap hari. Nyuruh si anak putri tunangan lama. 4 tahun. Saya langsung ngambil seminggu, saya pikir tidak. Jika dalam bulan ini tidak ada pernikahan, batal. Saya akan cari yang lain. Karena saya tidak terikat apa-apa kan. Saya tidak suka mampu kepayang begitu. Saya biasa karena memang terjaga semuanya. Enak milihnya, gampang, nyantai kan. Coba deh sudah terlanjur gula Jawa rasa coklat tadi. 4 tahun ditunggu bahlul. 4 tahun ya Allah doa ini. Akhirnya setelah kami jawab kalau bulan-bulan ini tidak ada pernikahan, maka pernikahan batal. Nanti tanya ke Umi, dia tanya Umi betul ya. Akhirnya Pak, rupanya keluarga Umi heboh juga di sana. Akhirnya Pak, pernikahan ada dalam bulan ini. Alhamdulillah. Nikah. Sementara Umi baru kuliah dan saya masih kuliah. Kami ngambil S2 waktu itu. Kuliah dong. Modalnya dari mana? Subhanallah. Setelah itu Allah ngasih kemudahan. Akhirnya kita diangkat jadi dosen pertama. Karena yang masuk S2 itu harus orang yang bakal jadi dosen. Kita belum ngerti. Kalau diterima di S2 di situ berarti harus jadi dosen. Kita nggak ngerti sebab syaratnya, sebab yang jadi melanjutkan S2 harus dosen. Harus ngajar di situ.
Akhirnya kita masuk dalam setelah menikah, saya dapat cuma ya uang untuk biaya kontrakan apartemen itu kan mahal. Jadi separuh gaji untuk apartemen, separuhnya ada untuk makan pas-pasan, yang penting ada duitnya. Akhirnya sama duit kita tidak cukup. Sehingga alhamdulillah Umi itu ngerti, sadar tidak pernah saya belikan baju kecuali setelah 6 tahun. Dan kami banyak prinsip dengan Umi adalah BSS, bayar sendiri-sendiri. Dibayar sendiri ya kuliah, saya kuliah kumpul satu rumah dan sebagainya. Tapi langkah saya beda dengan teman-teman. Teman-teman kalau selesai kuliah ada mampir sana ini. Kalau saya pasti pulang ke rumah. Jadi enak ya, jangan khawatir Mas Siswa. Jangan takut. Halal jangan ditolak. Dan saya menikah dan sebagainya. Alhamdulillah belajar saya selesai. Dia pun setelah itu Umi hamil berat sekali sampai impus masuk rumah, masuk apartemen. Setiap hari diimpus dan sebagainya, dikit-dikit pingsan dan sebagainya. Yang nyuci saya 6 bulan, yang masak saya 6 bulan sambil kuliah, kan tidak ada apa-apa, itu indah. Nyuci bajunya pakai kaki, karena belum punya mesin tak cuci. Alhamdulillah sampai pernah listrik dicabut dan sebagainya. Akan tapi kalau saya lagi marahan dengan Umi, saya ingin ceritain jadi tertawa. Allah indah. Ternyata keindahan tidak harus dibayar mahal, dengan listrik mati pun terasa indah setelah itu. Jadi akhirnya haram no, pacaran no, nikah. Yes. Oh. Harusnya keindahan itu ya menikah. Tapi yang haram tidak. Jangan dirusak hati kita dengan khayalan-khayalan. Saya punya kawan di Jogja lebih hebat lagi kawan. Hari Selasa datang ngelamar ke rumahnya seseorang. Kiai dia di Bogor, ada pesantren Mumtaz yang ada di Jogja. Cerita dia, memang nikahnya lebih akhir dari dia. Kawan sekolah di SMP, cuma dia akhirnya menuntut ilmu, akhirnya jadi kiai. Cerita pernikahannya adalah saya datang hari Selasa, saya minta akad nikah hari Ahad. Calon mertua bingung, deh. Ya kalau kan, tapi ya tadi kok kecusuan. Mohon maaf bang, saya kesini bukan cari pacar, saya cari istri. Pinter, bagus. Saya cari istri, cari pacar. Tersiksa dalam curiga. Mau belajar gak bisa pinter, dan titit. SMS, titit, SMS. Masya Allah, jadi orang cerdas ya, semoga. Dan yang sudah menikah bercita-cita untuk kita bisa kumpul niat akhiri kontrak itu. Yakini ini adalah majelis mulia. Majelis untuk menjaga kehormatan. Rizkimu sudah disiapkan oleh Allah di rumah sana. Amin. Amin. Betul-betul rindu keindahannya kawan-kawan semua. Saya tidak rela ada orang yang susah, ada permusuhan. Buya mau buka konsultasi keluarga. Dulu setiap hari Senin sebelum kita ada acara di Jakarta rutinan. Konsultasi keluarga, subhanallah, ada seorang suami numpailing istri, ada waduh macam-macam. Ini ke orang bodoh semuanya, hidup rumah tangga itu kan enak, indah. Orang bertemu dengan kekasihnya, kok tempelengan, kita karena kebodohan. Gak kebayang loh dalam benak saya itu kok. Gak ada suami istri saja nempelengan, gak kebayang loh teganya. Coba orang normal ini, ada perempuan duduk dengan saya tempeleng, masuk akal gak? Ini loh ada perempuan di samping saya, tiba-tiba saya nempeleng. Tidak ada hubungan apa-apa, saya nempeleng saja. Aneh. Bagaimana orang yang telah melahirkan 2 anaknya? Kecuali karena kebodohannya. Ya kalau ada seorang perempuan ngomong nyelkit sama suaminya, lihat saya duduk dengan perempuan di samping saya, bis, enggak. Kalau ngomong nyelkit saja, lihat seperti apa rasanya. Enggak enak. Padahal setelah itu saya berpisah. Bagaimana nyelkit adalah pasangan kebodohan itu. Janganlah menjadi orang bodoh. Hidup indah, kalimat baik, sanjungan. Allah, tidak ada silsilah menciptakan keindahan dalam rumah tangga. Sehingga dalam dakwah kami yang kami amati 2 hal yang sangat penting. Saya tidak berbicara yang aneh-aneh, tidak berbicara tentang zikir 16 jam, tidak. Tidak orang baca sholat puluhan ribu, tidak. 2 hal, rumah tangga harus indah, pendidikan anak yang benar. Dan kita mau bertanya, di mana anakmu hari ini? Apakah cukup anakmu dengan uang kau kirim? Dia perlu agama yang benar. Dia ingin melihat senyum setiap saat. Dia ingin dibangun oleh ibundanya sendiri. Sayang, bangun sayang. Enggak, sayang, ayo sampai Allah. Mana nuranimu? Mana nuranimu? Mana hatimu? Bibi paman tidak selembut dengan ibundanya. Saya lebih banyak menyuruh seperti ini. Saya rindu. Ada yang bertahun-tahun dan sebagainya. Tidak aib karena Anda mencari kemuliaan, akan tapi ayo
kita jaga anak kita, suami kita, istri kita, ayo. Baik ini saja, ya segera nikah, tidak ada masalah. Terus masih soalnya. Yang jadi repot tuh kalau salah pilih. Nah, gue bilang repotin. Biarpun ustadz kalau salah pilih, ustadz yang ngaji, istrinya shopping. Belum lagi kadang-kadang bangunan pondok dipotong masuk neraka sakinya. Nah ini, jadi ternyata milih istri itu benar-benar harus benar-benar. Makanya kalau milih pasangan itu pandanglah calonmu itu dengan mata melek bener. Harus dekat pada Allah, dengan Rasulullah, bapak ibunya baik, belakangnya baik, melek. Baru kalau sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng gitu. Sekarang kebalikannya, kalau milih asal yang penting cinta. Kalau giliran berantem melek, jelek semuanya. Giliran sudah menikah, matanya melek kan? Insya Allah gitu ya, ada itu semuanya. Waktu ya habis. Selesai jam 7. Yang mau pergi, maaf, yang mau pergi boleh pergi, yang mau tinggal konsultasi sederhana saja. Saya rindu untuk melihat semuanya. Saya itu senang untuk bertemu. Sih kalau dengar ada suami istri yang mesra itu ya Allah. Saya pernah suatu ketika melihat orang kaya tidak tertipu dengan materi. Rupanya dia punya waktu khusus. Mau di mobilnya persoalan indah dan sebagainya. Teleponnya panggilnya. Pendidikan kemesraan. Guru kemesraannya sesungguhnya adalah Rasulullah. Guru mesra. Kalau orang mengerti indahnya Nabi Muhammad, ketahuilah Rasulullah itu kalau berada di medan laga begitu gagahnya seperti seolah-olah tidak pernah kenal peperangan. Tapi kalau sudah bersama istri beliau begitu mesra dan indahnya Rasulullah seperti tidak pernah. Nah, Rasulullah kalau berada di medan laga dalam peperangan begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi di saat Nabi bersama istri beliau begitu indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Ustadz itu hanya di mimbar saja itu, kalau sudah sama istrinya bilang Ustadz. Karena dia ngerti kemesraan. Mesra adalah suatu hal yang sangat mulia, mesra dengan istri. Menggoda istri semuanya. Itu adalah pendidikan dari Nabi. Nabi sangat indah. Nabi lihat ditanya oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya, lihat indahnya satu-satu. Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa sih yang dilakukan Rasulullah kalau pertama kali masuk kamarmu? Siti Aisyah menjawab, kalau Rasulullah masuk kamarku, mencelupkan tangannya di rambut, mencelupkan tangannya di tas kaum, lalu diusapkan rambut. Kemudian mengambil siwak. Ada apa dengan rambut? Ada apa dengan siwak? Karena beliau habis naik kuda rambutnya acak-acakan. Tapi Nabi tetap kandang. Pun demikian Nabi ingin masih merapikan rambutnya agar kelihatan seger. Yang kedua pakai siwak membersihkan mulutnya, meyakinkan kepada istrinya kalau mulutnya sudah bersih. Karena umumnya kalau bertemu di kamar suami istri adalah mohon maaf bercumbu adalah halal mulia dan hendaknya seperti itu. Padahal Nabi sudah wangi, mulutnya tidak akan pernah kotor, akan tapi Nabi masih menjaga. Bagaimana dengan kita? Sampai saya guru kalau di Indonesia nanya, Bapak kalau sebelum pulang rumah tolong mampir pom bensin dulu lah, sikat gigi, bersih-bersih pakai minyak wangi, ketemu istri sudah siap. Jangan sampai ngomong sama istrinya ngomong setengah jam kerudungnya ada di hidung, kau tidak paham. Pendidikan kemesraan murah kok. Mudah sebetulnya, tinggal kita punya ilmu atau tidak. Katakan yang di belakang, wahai ibu-ibu yang di belakang, kalau seandainya, apakah seandainya kayak apa? Seandainya suamimu tiba-tiba itu iseng, kerudungmu masih udah benar, cuma karena dia adalah orang yang mesra, pura-pura benerin kerudung, enak gak rasanya? Enak gak rasanya? Cukup benerin kerudung loh ya. Allah, murah. Ya Allah. Begitu. Nabi SAW lihat contoh kemesraan, contoh keindahan Nabi. Nabi SAW suatu ketika melihat Siti Aisyah lagi minum. Aisyah nawilini, iya. Aisyah aku ingin air yang kau minum itu. Siti Aisyah lagi minum segelas air, lagi separuh diminum, Rasul minta, Aisyah aku minta. Berhentilah Siti Aisyah minum, lalu bekas air minum yang Siti Aisyah diberikan ke Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Diputar, dicari di mana bibir Siti Aisyah nempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Allah qasdan minhu, dengan sengaja.
menampakkan kalau Rasulullah tidak jijik. Kalau bahasa sekarang adalah makan sepiring berdua. Sepiring duanya aku jadi pengantin di foto tok. Itu pun sama tukang fotonya itu yang nyuruh. Suami. Allah, indah Nabi Muhammad SAW, indah sesungguhnya. Ibadah wakil sampai saya ngomong. Kalau kamu kumpul dengan pasanganmu, sudahlah kurangi ibadahmu. Sholat fardu ya wajib, gak bisa tidak. Sunnah ntar dulu kurangi. Karena apa? Bermesraan adalah lebih hebat daripada itu semuanya. Bermesraan dengan pasangan indah, kemuliaan. Bayangkan coba, istrinya sudah nunggu mulai tadi, suaminya pulang. Bentar mah, 8 rakaat dulu. Kesul, mumpung ini ada 2 juz. Istrinya pun begitu karena soleha banget, suaminya datang mah. Ini 1 juz lagi, bah. 1 juz lagi. Oh iya. Sekalian abah nanti takut saya mandi males, nanti takut gak bisa tahajudan, mau sholat dulu ya. Sholat dulu. Ini karena gak punya ilmu keindahan yang diajarkan Nabi. Lihat, mesra dengan istri adalah pahala, mesra dengan suami yang indah dengan pasangan. Itu pendidikan yang ada pada Nabi, bukan di film ngajari selingkuh, ngajari kurang ajar, ngajari muntut, ngajari shopping, ngajari itu film, tapi Nabi ngajari kemuliaan, keindahan yang sesungguhnya. Sampai Nabi itu lihat, mau ibadah izin Aisyah, malam ini adalah jatahmu. Aku ingin beribadah di masjid jika kau izinkan. Siti Asma mengatakan, pergilah ya Rasulullah. Cuma aku tidak bisa menemani. Karena Siti Aisyah lagi head. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sholat setelah beberapa rakaat, Nabi menyapa Siti Aisyah. Karena kamarnya dekat. Dan terdengar kadang Nabi sering manja dengan Ros Aisyah, menunjukkan kalau dia itu ingin dekat, beliau ingin dekat. Sampai Aisyah ngelomokkan kepala beliau. Kemudian sama Siti Aisyah disisirin. Kalau ahli fikih mengambil pemahaman ini sisi fikih. Kalau yang menilai, memahami kemesraan, saya pahami makna lain. Kalau ahli fikih mengatakan bahwasanya kalau ada wanita di luar masjid menyisiri orang yang di dalam masjid, hukumnya tidak haram. Orang yang di luar masjid ini kan bab fikih. Tapi yang kita bidik makna lain bahwasanya Nabi Muhammad masih menyempatkan Aisyah, sisirin aku Aisyah. Karena kebiasaan Nabi Muhammad adalah dipangku oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah sambil menyisiri kepala Rasulullah SAW. Indahnya kehidupan macam ini. Allah. Akan tadi khayal kadang-kadang orang tidak ngerti kemesraan, nggak pernah berguru dari guru kemesraan Nabi Muhammad SAW. Baik, ini banyak keindahan-keindahan yang perlu kita hadirkan. Ceritanya panjang, tidak hanya cukup 1 jam, setengah ngantuk lagi. Ada. Baik, ini saja insya Allah. Cukup ya, harus indah. Anak-anak tolong perhatikan pada keluarga. Takut pada yang haram, Allah akan buka pintu halal semuanya. Kalau pulang bergabung nanti dengan dakwah. Dia punya program dakwah di mana-mana, insya Allah. Kita pengen bangun sekolah di mana-mana. Yang pemuda ini kita pengen punya pakar-pakar. Jangan tanggung kalau nggak S2, S3, tapi jangan lupa haram, halal menikah. Yang selesaikan. Maaf, saya awat ada yang mau. Katanya waktunya habis, masih ada waktu? Awat? Kalau masih ada waktu boleh, saya sampai 2 jam lagi masih bisa. Boleh akhwat, waktu dari mana? Ayo mau ditanyakan. Silakan ya. Itu mic-nya sampaikan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adut. Alhamdulillah saya kuliah di USD. Yang ingin saya tanyakan perihal dakwah pada non-muslim, di mana kita di sini berhidup sebagai minoritas dan bahkan teman-teman kita sekelas kebanyakan non-muslim. Di sini saya berpikir kira-kira ketika saya sudah melakukan ibadah, misalkan ibadah wajib, terus saya berpikir bagaimana dengan kondisi teman-teman saya yang non-muslim tersebut. Apakah saya punya kewajiban untuk mengajak dia untuk mengingat Tuhan, dan bagaimana cara saya dan sikap saya yang benar untuk menangani hal tersebut. Terima kasih. Salam. Baik, pertanyaan ini bagus sekali. Di mana kita berada harus berdakwah. Termasuk di saat kita duduk dengan orang non muslim. Dakwah dari wabil hal wabil qaul. Bil hal adalah perilaku yang berbeda. Kalau kita tampakkan di hadapan mereka akhlak yang mulia, perilaku yang mulia, perhatian kita dengannya, akhlak yang mulia, santun dan sebagainya,
Itu awal perhatian mereka mengenai Islam melalui kita. Jangan dirusak Islam dengan perilaku kita. Sebab sekarang dengan munculnya Islam keras, Islam aneh-aneh itu adalah tercoreng wajah Islam. Islam tidak seperti itu. Islam adalah indah, bahkan di dalam peperangan sekalipun Islam mengajari peperangan yang indah. Islam mengatakan apa? Jangan kau bunuh orang tua, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh jangan kau hancurkan ternak, jangan kau hancurkan perkebunan. Itu Islam. Tapi lihat orang-orang di luar Islam kalau perang bagaimana? Hancurkan semuanya, sampai bayi-bayi mati semua. Ternak dihancurkan semua. Dalam Islam tidak ada. Orang patuh dengan Islam. Sehingga dalam peperangan pun akhlaknya mulia. Apalagi dalam dakwah. Dalam dakwah pun harus dengan mendahulukan akhlak yang mulia. Kita bergaul mereka dengan pergaulan yang baik. Apalagi saat ini tercemar Islam oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, orang yang nggak benar ini mengatasnamakan Islam. Kadang-kadang kita duduk dengan orang non-Muslim pun sekali pandang kecil Islam, teror dan sebagainya. Tidak, Islam adalah indah dan membawa keindahan. Sampai Nabi Muhammad pun adalah rahmatan lil alamin, membawa keindahan, kasih sayang. Jadi pertama langkah kita adalah dengan akhlak yang mulia, berperilaku yang baik, menyapa dia gimana baik. Kalau dia sakit kita tolong. Sebab menolong itu pahalanya tidak harus kita menolong orang Muslim. Ya, pendidikan dalam agama kita adalah jika ada orang non-Muslim kalau sakit wajib kita kasih makan. Sehingga dalam Islam tidak ada toleransi. Toleransi itu kan rendah kalau orang paham. Kita sering pakai istilah toleransi tapi tidak sadar. Toleransi itu begini loh ya. Mungkin ini ada rombongan keluarga kita. Ada orang lain mau masuk. Ya, gimana sebenarnya sih nggak boleh masuk sampean? Kamu sebelumnya nggak boleh masuk. Ya saya tolerir deh, masuk. Enak enggak? Masuknya lega enggak? Enggak ada. Tapi kalau kata dia wajib kita hormati. Silakan masuk. Wajib. Kita bukan toleransi, di atas toleransi. Kalau tetangga kita sakit, bukan sekedar toleransi, kita memberikan obat kepada dia. Itu kewajiban bagi kita. Islam lebih dari itu semuanya. Saya itu tidak mudah membeliau, saya tidak mudah ikut-ikutan tentang istilah. Saya pikir istilah itu kadang-kadang. Bolehlah, orang kita tidak menyalahkan orang pakai istilah toleransi, boleh saja. Cuman saya rasakan Islam lebih daripada toleransi. Dan Islam tidak ada emansipasi. Itu kan di Eropa dulu perempuan dihinakan, lalu serombongan wanita ingin diangkat supaya disamakan dengan kaum laki muncul emansipasi. Tapi Islam wanita punya sama wanita derajatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang baik kepada Allah, baik adalah yang tinggi. Sehingga di dalam Islam itu tidak perlu namanya emansipasi karena wanita adalah martabat yang mulia. Kemuliaan wanita diulang-ulang oleh Nabi. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, yunasi ahab bi husni subati. Siapakah orang yang lebih berhak untuk aku berlakukan baik? Dijawab ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Ibu lagi perempuan. Apa dia? Mulia. Jadi tidak perlu dalam Islam emansipasi. Saya tidak akan membeu. Di Indonesia ada emansipasi. Memangnya apa dalam Islam? Apakah wanita tidak bisa direndahkan? Tidak. Sanjung dimuliakan. Ya. Sampai dalam pernikahan pun bagaimana? Semulianya wanita adalah dalam Islam apa? Laki-laki berikan nafkah. Urusannya laki-laki dengan matahari, dengan lumpur, dengan mobil macet dan sebagainya. Tapi seorang wanita urusannya adalah menghibur suami sebaik-baik pekerjaan, bersentuhan dengan anak dengan kelembutan sebaik-baik pekerjaan. Di rumah nggak kena terik matahari. Aslinya kan begitu. Dimuliakan dalam Islam wanitanya. Nah ini kalau bicara ceritanya panjang. Jadi dakwahmu siapa ada yang sebagai Allah, dakwah dengan akhlak yang mulia, peduli kepada mereka, perhatian kepada mereka. Di saat punya kesempatan, terangkan tentang kemuliaan Islam. Jangan berbicara tentang iman dan akidah. Ntar dulu. Di dalam Islam saya wajib untuk seperti ini. Sampai suatu ketika ada di Amerika sana. Kita punya mas santri dari Amerika ada. Kita punya siswa dari Amerika, kita punya siswa dari Vietnam. Dan kita punya program, kalau bisa kita membawa orang-orang Korea, orang mana? Taiwan dari orang pribumi sini yang bisa itu program kita akan program cepat. Jadi kita akan jadikan dia ada orang punya Al-Quran, punya fikir, punya ini, kemudian kita beri motivasi dakwah, jiwa dakwah. Barangkali nanti bisa jadi tim siapa dari orang sini yang belajar. Jadi di sana kita punya program anak-anak kecil untuk menghafal Al-Quran usia SD sama SMP, tapi itu belajar syariah. Di usia SMA nanti akan kita genjot. Setelah itu dia harus mempelajari ilmu kampus kuliah. Kuliah kita punya link di luar negeri banyak yang akidahnya benar selamat. Kalau tidak nanti insya Allah dalam 4 tahun yang akan datang murid-murid kita yang kita kirim ke luar negeri sudah pada pulang semuanya. Dan setelah mereka selesai tetap kita bimbing, tidak kita lepas.
Karena pondok itu banyak tanahnya. Kita di mana-mana ada tanah, di Pontianak ada, di Tulungagung banyak, sampai sudah ada pondok dulu. Puluhan hektaran saya nggak bisa gitu. Pondok itu ada orang ngasih. Siapa yang bakal nangani itu semuanya? Ada anak-anak yang masih saya didik. Yang dari Malaysia ada, yang dari Malaysia bapaknya saya wajibkan harus menyiapkan tanah. Kenapa? Nanti akan saya bimbing anak harus punya pondok di Malaysia. Kalau ada orang dari Taiwan pun akan kita bimbing sampai nanti akan saya bimbing sampai dia berdiri menjadi ustadz, menjadi pembimbing. Itu kan wasiat dari guru saya. Guru saya Dr. Umar mengatakan, ya, banyak orang mendidik anak di saat mereka sudah pintar dilepas begitu saja. Rugi kan? Mereka tapi kau harus beda. Di saat anak-anak santri sudah mulai bisa kau beda. Karena sudah mulai bisa. Bebangi sampai diarahkan. Makanya saya bilang, yang bapaknya kaya tolong beli tanah yang luas di mana saja untuk bekal buat anak. Bagi yang melarat sudah saya siapkan tanah, jangan khawatir. Saya punya program semacam itu. Dan dari Taiwan kalau bisa nanti diantaranya siapa? Muslim Taiwan, free, gak ada bayar pada kita. Gak ada bayar pada kita. Cuman kalau bapaknya kaya di sini juga tidak ada masalah kalau bangun bangunan boleh-boleh saja. Tapi tidak pernah kita merengek, minta dan sebagainya. Paling biaya, termasuk dari Vietnam itu dibiayai oleh pondok semuanya karena melarat Vietnam. Saya membidik Vietnam komunis. Dan di Indonesia pun saya arahkan bukan untuk menjadi ulama murni, akan tapi akan kita bekali profesi. Sebab Buya punya juga beasiswa untuk masuk kebidanan, beasiswa masuk ini. Jadi anak-anak Vietnam itu setelah bekal agamanya kuat harus ngambil kebidanan perempuannya. Sebab kalau di Vietnam itu kalau tidak punya profesi rendah di sana itu. Karena nggak ada orang muncul dengan agama itu nggak ada ustadz, nggak ada. Jadi orang ustadz harus menyamar jadi pegawai ini, ustadz nyamar jadi ini baru bisa masuk. Maka anak-anak Vietnam itu programnya beda. Kita kasih kesempatan dia untuk belajar agama sampai usia 16 tahun. Setelah 16 tahun, 18 tahun, usia SMA, setelah itu akan kita bekali profesi. Mungkin di rumah misalnya jadi apa, pokoknya harus. Sebab kalau jadi ustadz buat pondok, belum kebayang. Tapi kalau jiwa dakwahnya kita bangun, insya Allah ada. Mereka makir. Yang Amerika biasa sendiri, mereka orang Amerika banyak duit. Yang Malaysia kaya-kaya, bahkan mereka ada punya hotel, punya ini. Nah, kalau ada nanti insya Allah ini terjadi berjuang. Kalau Anda bisa membawa orang Taiwan 5 saja ke Indonesia, dan sungguh-sungguh saya kembalikan 4 tahun yang akan datang. Jangan ngajak, ini loh pahalanya ngalir terus untuk Taiwan. Suruh nengok di sana, survei, ayo datang ke Indonesia, tak baca. Bagaimana program pengajian pada awal di sana? Makanya kita tuh haus dakwah media, kita radio ada di mana-mana, di Kuningan, di Cirebon, Jalengka, Batam, Tulungagung, Blitar. Kita perlu. Kita ingin membuat radio sebanyak-banyaknya, dan sekarang kita lagi ngurus izin TV, televisi di beberapa kota, Bandung, Surabaya, Bogor, itu kita lagi ngurus. Siapa yang ngurusin? Anak-anak kita semua. Dan Thailand insya Allah dibentuk, liburan ini Thailand dibentuk program dakwah sekaligus madrasah dari sana. Malaysia sudah kita siapkan, bahkan anak-anak kita yang melanjutkan S2, S3 nanti setelah fakultas syariah di sana, kita harus punya tempat khusus di Malaysia. Siapnya sekolah, malamnya harus dakwah. Bisa bergabung nanti. Mengambil S3-nya di Malaysia, nanti bisa bergabung dengan program kita. Jadi kita pun di kampus di Surabaya, kita punya kajian dengan anak-anak kampus, anak ITS. Saya senang. Dan kita merencanakan punya sekolah mahasiswa, cuma slogannya sederhana. Berikan waktu 1 jam untuk saya. 1 jam antara maghrib dengan isya dengan saya. Untuk belajar. Selebihnya jadi orang paling pintar di kampus. Ada sebagian pondok dimasuki anak kampus tidak pernah direncanakan, sehingga anak kampusnya hanya ikutan ngaji, dia gak paham. Anak kampus yang punya waktu hanya 2 tahun belajar Alfiyah Ibnu Malik. Apa Ibnu Malik? Belajar enggak, makanya karena dia tidak paham, tidak fanatik, maka tidak puas. Berikan waktu 1 jam saja. 1 jam baca Al-Quran yang fasih. Jadi direktur, jadi imam bisa. Nanti berikan waktu 1 jam saja. Sehari 1 jam fikih, sehari 1 jam akhlak, sehari 1 jam akidah, sehari 1 jam Al-Quran. Tidak banyak. Dan itu sudah kita programkan. Baik, ini saja. Jadi jadilah juru dakwah dengan cara akhlak yang mulia. Bapak-bapak, kalau anak-anak Taiwan yang muslim bisa dibawa ke Indonesia, nanti bisa kita programkan ke pendidikan selanjutnya seperti anak-anak dari Amerika. Baik, ini saja insya Allah. Akhlak sebelum omongan. Omongan tidak ada bukti, akhlak malah jadi bahan tertawaan. Sehingga ngomong, itu sendiri begitu kan begitu. Kamu aja begitu, gimana ngomong kebaikan? Tapi akhlak
Makanya wahai kaum muslimin yang ada di negeri kaum khairul muslim, tidak kaum non muslim. Kaum kalian adalah kaum minoritas, tapi jadi kaum minoritas yang menjadi contoh. Amanat diundang. Baik, Allah a'lam bishawab. Masih ada waktu? Maaf. Ada. Media dari belakang. Jangan laki-laki nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya batasi dulu masalah cara bertanya. Jika ini berkenaan dengan aib pribadi atau masalah pribadi, jangan sampai dipertanyakan di depan umum. Dan ini sampaikan dimanapun kalau ada majelis. Mungkin kalau kesalahan berkenaan dengan dirinya sendiri, kita bisa buat ada orang, ada bagiannya. Jangan mengatakan saya dulu gini, nggak usah. Saya pernah berzina, nggak usah. Misalnya, jadi kalau bertanya, jika masalah-masalah dosa kepada Allah, jangan langsung membuka aib di depan orang. Ini harus kasih rambu-rambu supaya tidak salah. Silakan. Ada yang salah. Oke, makasih. Nama saya Dewi. Saya TKW di Taiwan. Yang ingin saya tanyakan di sini, kita sebagai TKW kebanyakan memiliki masalah rumah tangga. Jadi sebelum ataupun sesudah berada di negara tujuan. Jadi kebanyakan kita itu karena ada masalah rumah tangga akhirnya melakukan perceraian. Nah setelah itu karena ada trauma, jadinya kitanya merasa takut untuk menikah lagi. Nah bagaimana hukumnya kalau kita itu tetap menyendiri karena trauma pernikahan sebelumnya? Makasih. Baik, ada yang solehah dan yang lainnya. Tidak menikah bagi orang yang memang tidak ada keinginan. Dan makna tidak ada keinginan itu adalah tidak ada syahwat yang bergolak. Kalau tidak ada syahwat yang bergolak, tidak bisa dipaksakan untuk menikah. Akan tapi ketahuilah, kalau ada orang syahwatnya masih bergolak, mohon maaf, masih senang melihat laki-laki, masih menginginkan hubungan intim. Kalau dalam diri seseorang masih ada keinginan itu, maka trauma itu adalah godaan iblis. Kenapa? Syahwat. Memang ada seorang yang memang tidak mau menikah karena apa? Syahwatnya sudah tidak mungkin. Misalnya ada seorang ibu ditinggal meninggal oleh suaminya. Padahal dia masih muda, umur 19 tahun, ditinggal oleh suaminya. Karena apa? Begitu cinta sama suaminya dan melihat anaknya saja sudah cukup. Dingin dia sepanjang hidupnya dan tidak ingin menikah sampai mati. Mungkin. Tapi apa? Dia tidak pernah bangkit syahwat, tidak pernah memuaskan syahwat dengan dirinya sendiri atau yang lainnya. Sekarang saya kembalikan bukan kepada Anda sendiri, akan tapi kepada yang lainnya. Ukur diri sendiri. Kalau syahwat masih bangkit, kita masih merindukan untuk yang satu itu, dan hal itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, kecuali harus dengan menikah. Maka ketahuilah trauma itu adalah godaan iblis. Tidak semua laki-laki seperti dia. Barangkali kalau dia tidak baik, ketahuilah masih banyak laki-laki baik, asalkan cara mengambilnya dengan baik. Ada trauma adalah godaan setan. Ada orang yang tidak mau menikah, tapi ini solehah, insya Allah mau hadir pengajian, mau lihat. Ada sebagian wanita tidak mau menikah, alasannya trauma akan tapi dia mencari kepuasan dengan cara yang haram. Iblis yang menjerumuskannya. Ada? Kenapa? Syahwatnya masih ada, tapi dia tidak mau menikah. Alasannya apa? Trauma. Tidak. Jalani pernikahan dengan cara yang mulia. Kemudian ya, semuanya harus belajar. Letaknya sebuah pernikahan jangan semata-mata yang disalahkan adalah orang lain. Benar. Apalagi di saat bercerai, di saat kita jauh. Mungkin Anda yang melakukan kesalahan karena Anda jauh dari seorang suami. Saya seorang laki-laki, mungkin. Jadi paling pertama harus kita koreksi diri. Sebab kalau kita tidak biasa koreksi diri, menikah dengan orang yang sangat hebat pun nanti akan kejadian permasalahan yang serupa. Laki-laki pun demikian yang pernah bercerai, jangan serta-merta menyalahkan pasangan kita sebab perceraiannya. Tapi diriku. Saya seorang laki-laki, wahai adik yang soleha. Saya punya syahwat berkala. Saya gak kebayang kalau jauh dari istri. Kalau bukan karena takut kepada Allah. Dan yang namanya syahwat itu subhanallah bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu itu syahwat itu aman. Televisi itu adanya hanya TVRI. Tontonan yang paling membahayakan malam minggu katanya, saya sendiri hanya katanya. Saya kan bertanya kepada orang-orang yang 10 tahun di atas saya, 5 tahun di atas saya. Apa saja tontonan yang paling membahayakan? Mengatakan ada album film akhir pekan. Sama album minggu. Itu top. Dan perempuan dengan gaya yang aneh-aneh itu baru akhir-akhir tahun ini. Yang banyak kehabisan bahan itu karena Krismas. Akhir-akhir ini dulu mah aman saja dia. Jadi syahwat tidak seperti zaman ini. Sudah begitu televisi itu yang ada hanya depannya Pak Lurah, bukan masuk rumah-rumah kita.
Pakai diselama kaki kalau sudah mulai habis paruh gambarnya. Ya, itu lihat syahwat tidak seperti hari. Tapi hari ini kadang gambar kotor ada di saku kita, di laptop kita, di HP kita. Insya Allah. Makanya kami selalu menghimbau pemuda berusaha bernikah. Kalau Anda tergolong orang yang perempuan yang sudah tidak butuh kepada yang satu ini, mulia Anda dengan sendiri tidak ada masalah. Tapi semuanya harus jujur dengan Allah. Lihat, kalau ada syahwat masih sering tumbuh, sebaiknya melangkah untuk mencari suami yang baik, yang soleh, dan harus kita koreksi. Kenapa harus bercerai dan sebagainya? Mungkin karena sebab perpisahan, makanya kan perpisahan adalah tidak indah. Perpisahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebab kadang salah paham, gara-gara jauh menjadi kesalahan yang seolah-olah sesungguhnya terjadi. Padahal salah paham. Karena berjauhan, maka kami himbau untuk selalu berkumpul. Yang berpisah dengan suami, bercita-citalah akhir kontrak, dan semoga Allah berikan rezeki yang cukup. Amin. Amin. Jangan lama-lama. Dan itu yang saya sebutkan, banyak perceraian gara-gara perpisahan semacam ini. Karena apa? Tidak terjadi jalinan komunikasi. Emosi semakin muncul. Apalagi mohon maaf, laki-laki di saat bangkit syahwat sering naik pitam. Saya mengukur diri sendiri. Keterlambatan melayani seorang istri pun akan Anda menjadikan marah. Karena urusan syahwat itu luar biasa. Kedorongan yang luar biasa. Apalagi syahwatnya orang yang rindu. Kalau syahwatnya orang yang tidak rindu beda. Syahwatnya orang rindu itu luar biasa. Gak bisa dikira-kira dan begitu indahnya di saat bertemu. Sementara tidak bisa bertemu. Apalagi mungkin seorang istrinya adalah saya ingin nambah waktu panas. Sehingga ngomong menjadi tidak nyaman, kasar dan sebagainya. Yang tidak punya iman, naudzubillah, melakukan yang haram. Kadang juga fitnah, dia tidak melakukan apa-apa. Ada orang iseng, suamimu begini, padahal bohong. Makanya saya himbau, hai para istri, ingat tuh, telingamu harus berjaga, jangan terlalu bolong. Kalau ada informasi tentang suamimu yang ada di Indonesia sana, jangan dengar, itu adalah fitnah. Kadang seorang perempuan dengar, begitu loh, tiba-tiba suami dilabrak, nggak ngerti apa-apa. Setiap hari jadi dimarahi suami di rumah sana. Akhirnya apa? Saya nggak apa-apa dimarahin begitu. Nikah lagi kalau begitu, apa gimana? Karena kita buru-buru. Semua ada pendidikan, ada ibu yang soleha. Ya, katailah, kita koreksi. Apa sebab perceraian? Sebenarnya harus ada diskusi khusus dengan Buya, apa sih ya? Sebab perceraiannya kenapa? Jangan mudah menyalahkan orang lain. Bisa saja kita yang salah. Karena mungkin suamimu adalah sangat mencintaimu, sehingga mungkin perilakunya menjadi berubah di saat jauh. Kalau jauh marah, emosi. Karena apa? Aku ingin dekat denganmu, aku ingin memelukmu, aku ingin kutus. Katanya tidak segera dikabul. Mungkin pandangannya, hati ketika mengatakan, apakah diam-diam sudah tidak senang denganku? Hah? Dan itu akan menjadikan dia juga berubah. Akhirnya juga tidak sama-sama rindu. Akhirnya apa? Ngomongnya sudah seenaknya sendiri. Akhirnya apa? Dia bisa saja. Dan ini banyak orang yang berpisah. Apakah suaminya pergi ke luar negeri atau istrinya ke luar negeri? Tetangga saya gak usah jauh-jauh. Dan lebih aneh lagi, pembunuhan yang terjadi di Blitar baru-baru ini adalah gara-gara apa? Pembunuhan anak yang hanya dikirim oleh bapaknya duit. Menzinai seseorang dan setelah itu dibunuh orangnya. Bapaknya hanya memberi duit saja. Wahai para orang tua, anakmu tidak hanya butuh dengan uang, tidak hanya butuh dengan uang. Baik, yang pertama insya Allah ukur dirimu sendiri. Kalau dirimu termasuk orang yang normal, wanita normal, mohon maaf ini bahasa khusus. Kalau anda adalah orang normal, itu adalah godaan setan. Menikahlah dengan laki-laki yang soleh. Coba saya bertanya, apakah kamu tidak senang jika seandainya engkau punya suami yang subhanallah, tutur katanya indah, perhatian kepadamu, mengayomimu, mencukupimu, mencintaimu, menghormatimu? Senang kan tidak? Berarti anda butuh kepada suami. Menikah akan jadi suami yang soleh. Banyak laki-laki yang soleh. Ada cara, wahai para putri. Ini adalah singkat saja untuk mencari pasangan yang baik. Ini harus bukan dengan berpacaran, akan tapi dengan cara yang mulia, dengan bukan cara rendah. Kalau pacaran mau bohong, orang pacaran bohong yang kasar pun kelihatannya lembut, bikin mau apel pun bajunya pinjem. Hati itu. Modus. Pacaran enggak, pacaran bohong, akan tapi dengan kemudian. Jadilah seperti Khadijah al-Kubra. Bagaimana Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah umur 40. Seorang janda punya anak umur 14 tahun. Di Mekah ada laki-laki mulia namanya Muhammad bin Abdullah, Sayyidul Rasulullah, sebelum jadi nabi. Sayyidina Muhammad adalah orang yang ganteng, orang yang baik, orang yang jujur. Sayyidah Khadijah ingin tahu lebih dekat tentang Nabi Muhammad. Ada gerak hati Siti Khadijah. Muhammad adalah orang baik.
Kalau memang ditentukan oleh Allah untukku, tidak ada halangan tentunya. Lalu Siti Khadijah kepada Maisarah, hai Maisarah, kerjasama dengan Muhammad untuk bekerja, jualan, pergi ke Syam. Jadi memutus utusan Sayyidatuna Khadijah, memutus utusan untuk mengetahui sikap dan watak Sayyidina Rasulullah. Pergilah dengan Nabi Muhammad ke Syam. Ternyata yang ada kekaguman dari Maisarah. Cerita kepada tuannya, wahai Sayyidah Khadijah, sungguhnya namanya Muhammad luar biasa. Orang yang lembut, tutur katanya indah, ngomong sama orang yang tidak pernah menemukan kekurangan dalam perjalanan. Dia sangat jujur. Tergerak di situ Khadijah. Barangkali dia adalah rezekiku.